Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala kemuliaan, keagungan kita panjatkan hanya milik Allah semata. Dan mudah-mudahan kita yang dikasih kesempatan untuk menyampaikan firman-firman-Nya ini ke dalam masyarakat, Anda yang mendengarkan bersama saya terberkati oleh Rahman Rahimnya Allah. Saya akan meneruskan pendalaman kita tentang nilai-nilai yang bertebaran di dalam Al-Quran sebagai sebuah ajaran keislaman yang mudah-mudahan dengan manikam-manikam yang diberikan oleh Allah, kita akan semakin mempunyai nilai kemuliaan di depan manusia sesama, dan tentunya keberkahan dan keriduan dari Ilahi itu sendiri. Sering sekali kita di dalam masyarakat umum mendengar kata-kata dengan mudahnya diucapkan oleh lisan, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Tapi yang mengucapkan itu sering sekali tidak mengerti insya Allah, sehingga insya Allah hanya bahan cemoohan oleh dirinya sendiri. Pada dasarnya dia mencemoohkan dirinya atas kebodohannya, kemudian dia mengingkari apa yang dia janjikan itu. Agar supaya Anda dan saya tidak termasuk kelompok manusia ini, mari kita lihat makna insya Allah sesungguhnya menurut Al-Quran. Dalam bahasa sehari-hari diterjemahkan insya Allah itu dengan pengertian jika dikehendaki Allah, atau jika Allah berkehendak. Nah, bagaimana kita menempatkan kata-kata jika Allah berkehendak ini tadi? Kata-kata ini sebetulnya diambil daripada firman-Nya yang banyak sekali dalam Al-Quran. Di antara lain, Anda baca surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 125. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapatkan petunjuk. Dia, yakni Allah, akan membukakan dadanya untuk menerima petunjuk itu, yaitu penyerahan daripada ajaran-ajaran disampaikan oleh Islam. Di situ ada kata-kata barang siapa dikehendaki. Nanti kita bahas. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia akan jadikan dadanya sempit dan sesat. Maaf, dia akan jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikian Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Ayat pertama, dalam ayat ini yang pertama disebut barang siapa dikehendaki untuk mendapatkan hidayah dan beriman. Yang kedua, barang siapa dikehendaki oleh Allah untuk sesat.
Kalau melihat konteks ayat ini seakan-akan Allah itu adalah tebang pilih. Ya beriman kalau sesat ya juga Allah yang menyesatkan. Nah, apakah benar pemahaman seperti itu? Nanti kita bahas di bawah. Ayat kedua, surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 188. Katakanlah, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Ini senada dengan ayat sebelumnya, yaitu manfaat itu dikasih petunjuk, yang mudarat itu disesatkan. Itu senada dengan ayat itu. Kecuali apa yang dikehendaki Allah. Ada kata-kata kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Artinya seseorang tidak akan pernah tahu hari esok segala sesuatu yang tersembunyi. Seandainya tahu, kita tidak akan pernah berhenti untuk berbuat kebajikan terus, karena kita tahu ada jurang yang terbuka lebar di depan kita itu. Kita ketakutan. Di sini kita tidak tahu apa-apa. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini saya ambil, saya ini hanya menyampaikan firman-firmannya, termasuk yang sekarang juga menguraikannya, menjelaskannya kepada Anda tadi. Tapi nasib Anda bagaimana, aku tidak ikut campur. Itu urusan Anda dengan ilahinya. Maksudnya di sana tergantung daripada kelayakan Anda. Nah, untuk memahami kata-kata dikehendaki atau insya Allah sebagaimana yang disebutkan di atas itu tadi, maka mempunyai makna bertingkat-tingkat kata-kata dikehendaki oleh Allah itu. Yang pertama, dikehendaki Allah itu bermakna mutlak atau absolut. Tidak ada lain kecuali ya memang Allah yang berkehendak. Itu namanya mutlak. Tidak ditafsirkan yang lain. Yakni Allah betul-betul berbuat sekehendaknya. Dan seandainya Allah berbuat seperti itu pun, maka tidak ada yang bisa protes. Karena dia adalah zat yang memang mempunyai kemampuan, kekuasaan untuk berbuat sekehendaknya. Itu dalam pengertian yang pertama, diartikan seperti itu. Dan itu harus diterima oleh kita. Dan hal ini digambarkan tentang sekehendaknya tadi dalam Asmaul Husna, khususnya atau nama-nama Tuhan. Di sana itu nama beliau, perbuatan beliau, dan menunjukkan siapa beliau. Suatu contoh, misalnya Allah disebut sebagai Al-Qabid,
artinya maha menyempitkan. Namanya maha, siapapun disempitkan tidak bisa meluaskan. Siapapun disempitkan rezeki tidak bisa mendapatkan rezeki. Siapapun disempitkan kesempatannya, maka tidak bisa bergerak apa-apa. Karena dia punya sifat al-qabid. Itu mutlak itu. Ini berbanding terbalik, artinya dengan al-basit. Itu Asmaul Husna. Al-basit artinya dia Allah zat yang maha melapangkan. Karena apa? Pada zat, nama dan sifat sudah berpasangan di situ. Itu kemutlakannya maksudnya. Satu contoh kemutlakannya adalah Allah yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadian kamu, dan menjadikan susunan tubuh kamu itu dalam keadaan seimbang. Al-Infitar 82 ayat 7. Dengan demikian penciptaan bentuk manusia seperti ini dengan wajah yang bervariasi, dengan organ yang berpasangan dan dalam keadaan keseimbang itu semata-mata mutlak. Dia itu dari kemutlakan Al-Khaliq sebagai Allah Maha Pencipta segala sesuatu di alam ini tadi. Tidak bisa kemudian kita lakukan protes ketidaksempurnaan seseorang. Itu kehendaknya. Itu yang dimaksud barang siapa dikehendaki Allah. Kita dikehendaki menjadi manusia. Ada yang dikehendaki jadi jin. Ada yang dikehendaki jadi binatang. Ada yang dikehendaki jadi bakteri. Kehendaki jadi tumbuh-tumbuhan. Itu hak mutlak. Allah berbuat sekehendaknya. Contoh lain. Dan dikala sangkakala, artinya kiamat datang, maka matilah semua makhluk. Kematian semua makhluk, tidak ada yang hidup. Hak mutlak Allah. Baik yang di langit maupun yang di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Siapa yang dikehendaki Allah? Walahu alam. Salah satu di antaranya makhluk yang disebut adalah malaikat yang mempunyai fungsi lain untuk mengatur segala urusan setelah kehancuran bumi seisinya dan kematian manusia ini. Kemudian setelah itu akan ditiup lagi trompet kehidupan. Tadi trompet kematian, kiamat, trompet kehidupan. Maka seketika itu mereka akan dibangunkan dari kubur. Ingat, setelah kematian kita akan dibangunkan dari kubur masing-masing untuk menunggu keputusan Allah. Itu berkehendak. Kenapa dimatikan? Habis itu dibangunkan kembali untuk mempertanggungjawabkan fungsi kita di bumi ini. Itu adalah hukum-hukum sekehendaknya Allah. Pada kondisi yang demikian, manusia di akhirat nanti pada saat dihidupkan, dalam dirinya mengatakan, kenapa saya kok dihidupkan kembali? Kenapa saya tidak dijadikan tanah saja? Karena apa? Masing-masing telah melihat risiko dari perbuatannya sendiri-sendiri. Nah, itu yang menyebabkan kemutlakan ilahi. Tidak bisa kita dimatikan setelah dihidupkan kembali. Yang pertama, mutlak, absolut. Yang kedua, insya Allah itu
bisa bermakna syariat atau aturan atau hukum-hukum Allah. Yakni apabila ditinjau dari hukum ketetapan yang sudah diciptakannya. Seluruh alam raya ini sebelum diciptakan sudah diciptakan hukum-hukumnya. Kalau bahasa sehari-hari, sebelum, ini bahasa sehari-hari, kalau saya gunakan logika manusia saja. Sebelum ada lalu lintas yang ramai atau kendaraan, hukum berlalu lintas itu sudah diciptakan oleh manusia. Seperti itulah kira-kira. Sekalipun pada manusia itu terbalik, setelah ramai baru diciptakan hukum-hukum itu. Tapi Allah tidak. Sebelum berlalu lalangnya alam semesta ini, keramaian alam semesta itu, hukum-hukum ketetapan itu syariat sudah ditetapkan oleh ilahi. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, hukum-hukumnya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Memang tertutup yang gaib itu. Dia mengetahui apa yang di darat dan apa yang di laut. Kita tidak ada sepermilnya pengetahuan kita tentang masalah itu. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Kita tahu gugur pada musim autumn, musim gugur. Tapi Allah sebelum musim gugur daun berguguran, Dia sudah menetapkan kapan daun itu akan gugur. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata yang dikenal dengan Lauhul Mahfuz itu. Jadi memang semua Anda melihat aktivitas di atas muka bumi ini sudah dibuat syariatnya sebelum dinamika romantika keramaian bumi ini terjadi. Itu namanya syariat. Maka kata-kata insya Allah ini tadi di situ tentunya adalah mengambil daripada syariat itu. Yang lain, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Kata-kata ini jelas. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Anda baca di dalam surat Al-Hadid, surat 57 ayat 22. Jadi dengan demikian hukum-hukum diciptakan lebih dahulu. Contohnya saja adalah kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dikehendakinya. Nah, di sini angin berhembus dikehendaki oleh Allah itu pengertiannya artinya syariat. Karena angin itu berhembus itu karena pergerakan udara. Udara yang kosong memuai kena panas menjadi kosong akan diisi oleh udara yang padat. Itu tadi kekosongan ini. Pengisian ini menyebabkan pergerakan. Pergerakan ini yang dinamakan angin. Ini hukum. Sudah bisa terjadi. Kapan terjadi hujan? Di mana akan terjadi hujan? Itu syariat. Jadi Anda jangan pernah percaya dengan pawang hujan dan sebagainya. Anda betul-betul dikibulin, dibohongin. Gitu kok percaya dan dipuji-puji seakan dia penipu itu. Harusnya ditangkap orang-orang kayak begitu. Yang lalu kan pernah terjadi, diviralkan. Ngapain? Yang memviralkan itu orang bodoh-bodoh. Tidak ada seorang pun yang bisa menahan hujan.
apabila akan turun. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menurunkan hujan kalau hujan itu tidak ada turun. Maka untuk menurunkan hujan itu tadi, maka hukum-hukum syariat harus dipelajari. Salah satu di antaranya adalah terjadinya kondensasi uap air di atas, mengumpul kondensasi. Nah, ini yang digunakan dalam teknologi modern dengan hujan buatan, yaitu menyebarkan garam di atas NaCl, natrium klorida, set di atas itu tadi. Maka karena dia adalah merupakan penyedot, adsorben, maka uap-uap air itu akan menggumpal, menyatu, kesedot, airnya menjadi berat. Terjadi kondensasi karena di atas itu dingin, maka hukum gravitasi akan menariknya turun. Itulah yang dinamakan dengan hujan buatan. Halo, semoga Anda bisa paham. Nah, maka insya Allah terjadi hujan itu tadi karena menggunakan syariatnya. Sudah dua. Yang ketiga, makna ikhtiar manusia atau usaha manusia. Yakni manusia diberi pilihan oleh Allah karena adanya fitrah intelektual pada diri kita itu dan kejiwaan untuk memilih yang baik dan benar, serta ada hawa nafsu, keinginan. Tanpa ada hawa nafsu kita tidak memiliki keinginan apa-apa. Itu adalah fitrah. Katakanlah, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, dan aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di sisinya, yaitu di akhirat. Dan sungguh orang-orang yang berzalim itu tidak akan beruntung. Jadi kita dikasih pilihan, insya Allahnya itu adalah pilihan. Misalnya, kalau kita berbuat yang baik, katanya Allah, barang siapa beriman dan berbuat kebaikan, maka pasti dia akan mendapatkan ridho daripada Allah. Nah, insya Allah itu di situ. Wahai orang yang beriman, rukulah, sujudlah, dan beribadahlah kepada Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Fitrah tadi, kalau kita melakukan itu tadi, itu kata-kata insya Allah, maka Allah berkehendak kita akan beruntung. Sebaliknya, kalau kita tidak melakukan, Allah berkehendak kamu akan menjadi buntung, rugi dalam kehidupan dunia akhiratnya. Itu maksudnya. Jadi seorang dimasukkan dalam ridho ke dalam surga, itu adalah kehendaknya, karena ikhtiarnya di atas muka bumi ini mengikuti kehendaknya. Sebaliknya, Allah meridhoi orang itu dimasukkan ke dalam jahanam atas kehendaknya. Kenapa? Karena di bumi ini juga dia menolak kehendaknya, yaitu untuk berbuat baik. Itu arti daripada ikhtiar. Pilihan tergantung Anda sekarang. Yang keempat adalah perpaduan dari ketiganya. Ini Anda bisa pelajari, kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Itu berarti kehendak Allah mutlak. Tetapi jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa dengan mereka. Membinasakan, mengganti. Ini namanya kemutlakan. Yang kedua, sungguh ayat-ayat ini adalah peringatan
Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, berarti ada ikhtiar. Tentu dia akan mengambil jalan menuju Tuhannya. Nah, itu ikhtiar kita. Yang tadi adalah kemutlakan, yang kedua adalah ikhtiar, karena sudah ada syariatnya. Tetapi kamu tidak akan mampu menempuh jalan itu untuk berbuat menuju kepada ketuhanan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh Allah maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Dia masukkan siapapun yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya. Adapun bagi orang-orang yang zalim, disediakannya azab yang pedih. Nah, ada ikhtiar, di situ ada kemutlakan, dan di sini juga berlaku syariat-syariat Allah. Insya Allah apabila kita berjalan di atas syariat yang benar, maka kita akan mendapatkan akhir hayat yang baik. Apabila kita berjalan di atas syariat bikinannya sendiri, aturan yang tidak ada kodifikasi daripada ilahi, maka risiko tanggung sendiri. Sampailah kita kepada kesimpulan. Yang pertama, kita diminta untuk ikhtiar yang benar. Namun perlu dipahami bahwa hasil apapun yang didapat adalah merupakan takdir ilahi. Maka harus diikatkan pada kemutlakannya. Hal ini disampaikan di dalam beberapa contoh. Perintahnya demikian. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Tidak boleh. Di sini. Surat Al-Kahfi 18 ayat 23. Dikatakan karena apa? Ada hak mutlak Allah yang berlaku tadi. 4 hukum insya Allah itu. Maka tuntunan Allah mengajari kita kesopanan untuk menghargai kemutlakannya itu, yaitu kecuali mereka harus mengatakan insya Allah. Diperintahkan. Ini namanya kesantunan ilahiyat seperti itu. Sudah diadopsi ini. Hal ini pernah terjadi pada sebuah riwayat. Sungguh kami telah menguji mereka, yakni orang-orang kafir musyrik, sebagaimana kami telah menguji pemilik kebun. Ada pemilik kebun anggur, ketika mereka bersumpah, pasti aku akan memanennya esok hari. Tetapi mereka tidak mengatakan sedikit pun kata-kata insya Allah. Kemutlakan Allah tidak diikutin. Kita panen besok pagi, panen raya, kata-kata insya Allah tidak masuk. Allahnya disisihkan, Allahnya dilupakan. Seakan-akan itu panen raya itu semata-mata kehebatan dan ikhtiarnya. Padahal di dalamnya itu ikhtiar kita hanya sepermilnya. Tapi kemutlakan dan syariat-syariat Allah terlibat di dalamnya. Itu kita lupakan. Dikasih ajaran etika oleh Allah. Karena mereka melupakan kata-kata insya Allah itu. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhan ketika mereka sedang tidur. Kalau dalam bidang saya, bencana itu adalah hama penyakit. Malam harinya
turun, ya besoknya brodol semua. Habis. Anda bisa bayangkan itu. Ada syariat Allah berlaku di situ. Makanya kasih kesantunan. Itu yang pertama. Yang kedua, agar supaya hati kita ini tetap terikat pada ketaatan ilahiyat ketuhanan, dan kita tidak menjadi jumawa, takabur, atau agar kita mawas diri, tahu diri bahwa kita ini penuh keterbatasan, tidak pernah tahu hal-hal yang gaib yang akan terjadi esok hari atau nanti siang. Berikutnya, kenapa dikasih etika ini? Agar supaya kita menjadi manusia pilihan. Kenapa dikatakan manusia pilihan? Karena kita mengimanin kepada hukum-hukum ilahi dan dohirnya ilahi dalam setiap detik, dalam setiap kejadian. Sungguh orang-orang yang beriman mengimani Allah dan mengerjakan kebajikan. Dengan beriman kemudian kita berperilaku melakukan apa yang kita imanin itu sebagai sebuah perbuatan kebaikan. Mereka adalah sebaik-baiknya makhluk, diangkat derajat kita. Maka atas mereka akan mendapatkan balasan dari sisi Tuhan, yaitu surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tempat pulang yang baik, tempat pulang yang aman. Tujuan akhir hayat kita harusnya ke sana. Allah ridho terhadap mereka, bukan main. Sudah dikasih surga penuh dengan kenikmatan, masih dikasih karunia, yaitu keriduannya Allah. Dan karena Allah itu ridho, kita pun pasti ridho terhadap pemberiannya itu. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, ini ajaran moral etika kepada kita yang harusnya kita timba. Kenapa di situ surga Aden dikasihkan, habis begitu masih ada keridhaan Allah? Karena ada sebuah riwayat, kalau Anda baca di dalam hadis qudsi, ini di sini beberapa buku hal yang senada disampaikan oleh Allah di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu artinya, itu adalah firman Allah, tapi kalimat atau kata-katanya itu dari Rasulullah itu sendiri. Diriwayatkan, ini periwayatnya dari Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, telah bersabda Nabi, sesungguhnya Allah berfirman kepada seluruh penduduk surga. Di sini kelihatan Allah berfirman, jadi bukan Nabi yang bersabda, tapi Allah berfirman. Jadi teksnya adalah menggunakan redaksionalnya, menggunakan kalimat Nabi, akan tetapi itu adalah firman Allah. Bunyinya begini: wahai para penghuni surga. Mereka menjawab, kami datang memenuhi panggilan-Mu, wahai Tuhan kami. Dan kebaikan ada dalam kekuasaan-Mu. Baru disentuh, wahai penduduk surga, maka
menjawab mereka itu dengan pujian kepada ilahinya. Kemudian Allah berfirman, apakah kalian ridho atau telah puas terhadap segala kenikmatan yang aku berikan ini? Seisi surga. Diberikan. Mereka menjawab, apakah lagi yang membuat kami tidak ridho, wahai Tuhanku? Karena masuk surga itu adalah diridhoi Allah. Maka ditanya, sudah ridho enggak? Maka seluruh penghuni surga, tentu saja kami ridho terhadap semua ini Tuhanku. Walaupun Tuhan itu tahu, akan tetapi sifatnya adalah pengajaran dialogis. Oleh karena itu, jadikan segala firman Allah itu sebagai sebuah diskusi dengan ilahinya. Ajarannya seperti itu. Apakah lagi yang membuat kami tidak ridho, wahai Tuhanku? Sedangkan Engkau benar-benar telah memberikan nikmat yang tidak Engkau berikan kepada seorang lain pun dari makhluk-Mu ini. Sudah diberikan nikmat Allah itu tadi, penduduk surga. Kemudian Allah berfirman, maukah kalian aku berikan nikmat yang lebih daripada semua itu? Bayangkan, kalau tadi adalah isi surga itu adalah kenikmatan hawa nafsu, makanan, minuman, kenikmatan lingkungan, kenikmatan bidadari dan sebagainya itu tadi. Nah, mau aku beri yang lebih daripada itu? Kemudian penduduk surga itu menjawab, karena mereka bukan orang-orang tamak. Wahai Tuhanku, nikmat yang mana lagikah yang lebih utama daripada semua ini? Jadi artinya mereka itu sebetulnya sudah puas, bersyukur. Itu ciri orang di surga. Jadi kalau sekarang di dunia orang yang tidak pernah puas dan bersyukur terhadap nikmat yang diberikan pada Anda itu semua, jangan harap Anda masuk dalam kelompok ini. Tipologinya seperti ini. Yang nikmat mana lagi? Kemudian Allah berfirman, aku akan melimpahkan kepadamu keriduanku. Loh, keriduannya. Maka tidak akan ada lagi kemurkaanku pada kalian setelah ini selama-lamanya. Abadi. Ridhonya. Silakan berbuat apapun, silakan. Aku ridhoi. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan begitu juga Imam Muslim serta Imam Tirmidzi. Makanya saya berikan di sini ada riwayat kemarin, ada hadis-hadis. Itu dipelajari juga sebagai sebuah pengetahuan yang telah disusun oleh pendahulu kita. Dengan demikian, keriduan Allah di dalam surga itu akan menjadi milik penghuninya. Yang dengan itu mereka sudah akan mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, kenikmatan, kelezatan, keabadian selama-lamanya. Mudah-mudahan Anda yang selama ini mengikuti tausiah saya dan cukup sabar, termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih untuk bisa memahami firman-Nya itu. Walhamdulillahirabbil alamin. Dari Bima Sakti, Ika Rojatun, Sastra Hidayat menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesejahteraan, keselamatan atas diri Anda semua yang mendengarkan YouTube yang saya sampaikan. Sampai jumpa.